Shalom, perkenalkan nama saya Rosinta. Saya sehari-hari ada di lingkungan sekolah dan background saya adalah administrasi. Di kesempatan kali ini, saya mau share sesuatu kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang hari ini sedang menyaksikan tayangan hari ini, yaitu kekuatan tentang mengampuni. Saya ambil dari Lukas 17 ayat 3-4. Firman-Nya berkata, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Seringkali kita ini kesulitan dalam mengampuni seseorang. Bahkan untuk diri kita sendiri pun kita seringkali tidak mengampuni diri kita. Nah, saya mau share tentang hidup saya. Saya ini lahir dari keluarga yang sederhana. Saya anak pertama dan saya punya adik 4. Dan setiap kami punya kemampuan, kelemahan, dan semuanya kami berbeda. Kekuatan bahkan setiap kami berbeda, tidak ada yang pernah sama. Dan saya pribadi, saya menginginkan keluarga saya itu adalah keluarga yang normal, baik-baik saja, tidak ada masalah. Nah, singkat cerita, saya punya satu adik yang selalu setiap tahun ada saja yang membuat kami sekeluarga harus menangis, harus berlari ke Tuhan, harus bertanya kepada Tuhan, kenapa ini harus terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami. Dan kami selalu berkata, Tuhan, kenapa selalu terjadi? Tuhan, kenapa adik saya selalu seperti ini? Dan baru beberapa bulan yang lalu terjadi di keluarga kami, dan selalu saya berharap sama Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau misalnya ada kejadian lagi, tolong ajari saya untuk saya bereaksi dengan benar dan saya tidak marah. Dan hari itu setiap kali adik saya mau melakukan sesuatu atau sedang melakukan sebuah atau hendak mau melakukan sebuah kesalahan, di saya ini ada alarm. Alarmnya itu selalu gini, kamu ada di mana? Sedang apa? Sudah melakukan apa? Pulang ya. Dan padahal adik saya ini sudah menikah dan harusnya yang menjaga dia adalah istrinya sebenarnya. Nah, hari itu sekitar jam 12 siang tuh di hati saya tuh udah ada terbersit gini. Saya harus ngecek adik saya ada di mana. Nah, hari itu saya telepon dia dan saya cek dia ada, dia nggak apa-apa. Dan cuma saya bilang, pulang kerja, pulang ke rumah ya. Nah, lalu jam 6 sore tiba-tiba di hati saya kembali, saya harus menanyai dia ada di mana. Dan singkat cerita, waktu saya tanya kabarnya, handphonenya hari itu mendadak mati. Dan tidak ada, setiap kali saya tanya kabar, setiap kali saya telepon itu tidak aktif. Dan setiap kali saya WA, itu juga tidak nyambung sama sekali sama dia. Setiap 1 jam saya cek, setiap 1 jam saya cek, setiap 1 jam saya cek. Sehingga akhirnya hari itu saya tidak tidur. Tapi di hati saya sudah tahu ini adik saya ada di mana. Dan istri adik saya ini, dia khawatir karena dia juga udah punya anaknya masih kecil. Dan saya cuma bilang sama adik ipar saya, tenang, gak usah khawatir. Padahal di dalam hati saya sedang berjuang untuk menenangkan hati saya hari itu. Dan saya cuma diingatkan ayat ini, kalau di terjemahan yang berbeda dikatakan gini, waspadalah jikalau saudaramu berbuat dosa terhadap kamu, tegurlah dia jika ia menyesali dosanya, dan ketika dia datang balik lagi, ampunilah dia. Dan saya sudah siapkan hati saya untuk hari itu mendengarkan kabar yang terburuk sekalipun. Dan hari itu saya tidak dapat kabar, tibalah besok harinya adik saya mengabari ke saya pertama kali dan dia katakan, Kak, saya ada di sini. Saya cuma tertawa, saya cuma bilang sama dia, kenapa kau lakukan lagi? Kamu gak ingat kalau kamu punya anak? Dan hari itu dia cuma bilang gini, tolong jangan marahi saya, tapi tolonglah temui saya untuk saya kasih sesuatu buat anak saya di rumah, kata dia gitu kan. Dan saya datang temuin dia, hari itu saya nggak langsung temuin dia, dan besokannya saya temuin dia, dan ya saya tahu dia menyesal. Dan setiap kali dia datang menyesal, dan kejadian ini nggak cuma sekali 2 kali dalam kehidupan kami di keluarga kami. Dan waktu dia datang dengan penyesalan, saya cuma diingatkan dengan ayat ini. Sekalipun saudaramu dalam sehari bisa melakukan berkali-kali kesalahan,
Bisakah kamu datang mengampuni dia? Dan ayat ini meneguhkan dan menguatkan saya sebenarnya hari itu. Dan saya harus menguatkan mama saya, dan saya harus menguatkan adik ipar saya, dan saya harus menguatkan seluruh keluarga inti saya, supaya apapun yang terjadi, ya ini jalan Tuhan buat keluarga kami. Dan kita nggak perlu menunggu untuk kita bisa hidup baik-baik saja. Ada satu statement, ada satu quotes yang diberikan, yang saya boleh kutip dari salah satu dari sekuler ya. You cannot wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Kamu gak perlu nunggu sampai hidupmu tidak sekeras lagi. Tapi kamu bisa putuskan hari ini untuk kamu bisa tenang dan menang. Untuk happy, untuk kamu bahagia. Nah, hari itu waktu saya, dan kebetulan pemimpin saya berkata, karena saya waktu itu sudah berdoa berkali-kali, saya datang ke Tuhan, kok gak ada jawaban untuk adik saya ini bisa lepas dari masalah. Lalu ada satu pemimpin saya berkata kepada saya, bisa gak kamu Ros datang ampuni dia untuk semua yang sudah dia lakukan, untuk dia kecewain kamu, untuk mama membanding-bandingkan kamu, bahkan waktu orang tua menuntut kamu sangat banyak, bisakah kamu datang untuk kamu bisa mengampuni dia? Dan hari itu ya, kalau bapak, ibu atau saudara-saudari untuk datang ke Tuhan, untuk minta ampun sama Tuhan, rasanya untuk mengampuni saudara kita, itu rasanya nggak mungkin dengan semua kesalahan yang dia sudah buat. Cuma dengan cara itulah supaya adik saya bisa menang dan keluar dari masalahnya, dengan cara mengampuni itu sesuatu yang murah sih sebenarnya Bapak Ibu. Dan waktu saya memutuskan untuk mengampuni, itu seperti gimana ya, itu nggak di hati itu rasanya, saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan saya datang kepadamu, saya minta ampun, dan saya mau mengampuni adik saya untuk semua kesalahan yang dia sudah buat, untuk semua keerorannya, untuk setiap tuntutannya, untuk semua kejahatannya, untuk setiap kali saya punya uang dan uang saya harus habis buat dia, saya mau ampuni dia. Waktu saya datang ampuni dia, yang harusnya hari itu adik saya mengalami masalah itu bertahun-tahun, tiba-tiba harus hari itu waktu saya dan keluarga saya datang untuk minta ampun kepada Tuhan dan mengampuni dia dengan semua kesalahannya. Tuhan berikan jalan yang terbaik. Tuhan berikan sesuatu yang tidak dapat kami pikirkan, Tuhan yang sediakan. Sesuatu yang kami khawatirkan, Tuhan tidak berikan itu ke kami, tapi Tuhan berikan itu yang ajaib buat kami. Dan akhirnya dia bisa keluar dari masalah. Dan adik saya hari ini, saya boleh melihat waktu saya belajar mengampuni dia, hari itu adalah titik balik dia, buat dia kembali kepada Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita melakukan sebuah kesalahan yang orang lain tidak bisa lihat. Tapi biarlah waktu setiap kesalahan yang kita buat, mari belajar untuk mengampuni dirimu sebelum engkau mengampuni orang lain. Waktu engkau melihat saudaramu melakukan sebuah kesalahan, mari datanglah, ampunilah dia, berikan hidupmu untuk dia, pelukilah dia, bahkan sampai sekalipun rasanya kesalahan yang dia sudah buat tidak bisa dimaafkan. Tapi ketika Tuhan datang ke dunia ini untuk mengampuni kita, masa kita tidak bisa buat itu buat saudara kita? Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun badai datang dalam hidup kita, sekalipun itu sangat berat buat kita jalani, sekalipun kita sulit untuk melewatinya dan bahkan harus bayar dengan menangis sampai berdarah-darah sekalipun, waktu kita memutuskan kita untuk menang, untuk kita mengampuni dia, bahwa kekuatan mengampuni, berkat yang Tuhan sediakan sangat banyak. Jadi pilihlah, putuskan hidup Bapak Ibu hari ini untuk mengampuni saudara-saudaramu, bahkan mengampuni dirimu, maka Tuhan sudah menyediakan semua berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan dalam hidupmu tersedia. Shalom.